Salam kerahiman. Hari ini 31 Desember 2020. Hari terakhir di tahun 2020. Nggak sangka ya, acara ini bisa terus berjalan dari 1 Mei sampai 30 Desember. Terima kasih atas dukungan, atas support, atas komentar, atas saran, dan juga doa-doa dari Bapak Ibu semua sehingga bisa sampai hari ini. Saya tetap berharap supaya besok-besok kita terus dapat melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya dan buku diary ini bisa selesai sampai 30 April. Hari ini kita akan baca dari diary nomor 1711. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1711. Ketika aku sendirian bersama Santa Perawan Maria, ia mengajarkan kepadaku mengenai kehidupan batin. Ia berkata, kebesaran sejati suatu jiwa adalah mencintai Allah dan merendahkan diri di hadiratnya sambil melupakan dirinya sendiri sama sekali dan tidak mengandalkan suatu pun. Sebab Tuhan itu memang besar, tetapi ia sangat berkenan akan orang yang rendah hati. Ia selalu menolak orang yang sombong. Seperti tadi saya katakan, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Tahun yang spesial. Tahun yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu ya. Tahun 2020 itu tahun yang luar biasa, tahun yang spesial di mana hampir sepanjang tahun karena ada negara-negara yang sudah mengalami sejak Januari. Kalau kita di Indonesia mulai mungkin bulan Maret ya, kita mengalami masa pandemi. Yang sampai hari ini, hari terakhir di tahun 2020 pun masih belum selesai. Ada negara tertentu atau kota tertentu yang saya dengar ya, selama 1 bulan sudah tidak ada yang positif. Tapi kemudian dalam 2 hari berturut-turut jumlah yang positif COVID ada lebih dari 20 orang. Ada lagi di negara di Eropa, ada satu negara yang melarang penerbangan ke negara tersebut. Karena ternyata di negara tersebut, negara yang dituju itu ternyata mulai timbul gejala COVID-19 dengan gejala yang baru, dengan akibat-akibat atau dampak yang lebih berbahaya. Jadi masa pandemi ini belum selesai. Otomatis kita evaluasi, kita tahu kegiatan itu turun drastis. Begitu lockdown, begitu PSBB, begitu pembatasan, aktivitas semua harus stop. Kantor tutup, transportasi juga stop, semua kegiatan-kegiatan harus di stop untuk tujuannya supaya virus bahaya pandemi corona ini tidak makin menyebar. Tapi ternyata sampai hari ini pun belum selesai. Masih timbul lagi. Bahkan saya baca di India meningkat tajam, di Brasil ya di beberapa tempat ya meningkat tajam. Bahkan di Indonesia pun yang tadinya bukan zona merah menjadi merah. Sehingga sekarang dibikin aturan ketentuan tidak boleh ada pesta Natal, pesta Tahun Baru yang terjadi kerumunan massa karena melalui analisa yang sudah terjadi, review, ternyata timbul klaster-klaster baru itu pada saat terjadi libur yang panjang. Jadi masa pandemi ini masih ada terus. Aktivitas menurun. Tapi beberapa bulan kemudian kita sudah mulai bisa punya relasi lagi, koneksi lagi dengan teman-teman yang lain melalui Zoom. Dulu di awal-awal saya bilang sama diri sendiri, saya nggak mau lah belajar yang teknologi yang sekarang. Saya mau yang biasa saja, saya mau yang manual saja, saya mau yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata nggak bisa. Kita akan ketinggalan dan kalau masih mau hidup dalam tanda kutip, kita harus terus belajar.
Jadi ternyata memang belajar itu harus terus selama kita masih hidup. Karena perubahan itu selalu ada. Dan itu yang Tuhan ingin dari kita semua, jangan pernah berhenti belajar. Selanjutnya, keadaan ekonomi juga turun. Bahkan beberapa negara sudah kena resesi ekonomi. Karena pertumbuhan ekonominya minus ya. Banyak dialami oleh banyak negara. Begitu pula sebaliknya kemiskinan meningkat. Terjadi pengangguran di mana-mana. Orang-orang yang lulus sekolah harusnya bisa ada lapangan kerja baru, bisa sekolah, sekarang nggak bisa sekolah karena nggak bisa kerja, karena semua kantor ditutup. Otomatis kemiskinan, persentase kemiskinan meningkat, persentase pengangguran juga meningkat. Di samping itu, relasi kita dalam komunitas, dalam kegiatan menurun karena nggak bisa ketemu muka, ya. Tapi sekarang bagus ada Zoom. Dengan sistem Zoom kita bisa saling nyapa. Walaupun tidak sempurna ya, karena ada gangguan suara, ada gangguan signal, bahkan juga ada gangguan dari kemampuan kita. Ada yang mengatakan, saya mau ngomong tapi kok suara saya nggak bisa keluar, nggak bisa kedengeran ya. Yaitu karena kita gaptek. Tapi dengan keadaan kita mau nggak mau harus belajar dengan cara hidup yang baru, dan makin lama kita juga akan makin familiar dengan apa yang ada. Apalagi yang kita tahu dalam keadaan di dunia selama tahun 2020 ini? Korupsi. Ternyata korupsi masih tinggi, bahkan makin merajalela, atau bahkan kalau saya lihat makin kasar ya. Jadi makin seenaknya melakukan korupsi, bahkan untuk hal-hal yang secara kemanusiaan harusnya itu tidak dilakukan. Kita semua dengar ya, ada korupsi di bansos. Saya nggak tahu hari ini progresnya sudah sampai mana, tapi itu uang negara yang diberikan kepada rakyat miskin yang tidak bisa makan, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan karena masa pandemi ini. Tapi uang itu justru dikorupsi. Padahal kalau kita baca juga atau kalau kita dengar, banyak orang yang juga meninggal karena kelaparan. Meninggal bunuh diri karena masalah ekonomi. Saya ingat sekali lagi seorang ibu yang membunuh 3 anaknya hanya karena masalah ekonomi. Dia juga berusaha bunuh diri, tapi bisa ditolong. Tapi karena niatnya mau bunuh diri, akhirnya dia juga meninggal. Itu lihat ya, keadaan-keadaan di mana di sekitar kita banyak orang yang mengalami penderitaan yang susah karena dalam masa pandemi ini. Tapi di pihak lain, korupsi bukannya berkurang, merajalela. Bahkan kalau dilihat OTT ya, operasi tangkap tangan juga makin banyak. Saya masih nggak ngerti cara berpikir mereka ya. Apa yang mau mereka capai? Karena kalau mati pun harta nggak dibawa. Tapi kenapa mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan jabatan yang ada, dengan memanfaatkan situasi yang ada? Vaksin. Beberapa komentar, beberapa negara sudah memproduksi vaksin. Bahkan saya salut dengan Presiden Indonesia yang mengatakan bahwa saya orang pertama yang akan menerima vaksin untuk membuktikan bahwa vaksin ini bagus, vaksin ini diperlukan untuk kita supaya kita tetap bisa survive, bisa hidup, bisa sehat, dan tidak menularkan penyakit ini kepada orang lain. Karena ada satu teman yang bilang ke saya begini, Bu, saya sakit COVID, tapi jangan ngomong-ngomong ya sama orang-orang. Saya bilang, kenapa? Justru kalau kamu sakit COVID, kamu harus kasih tahu orang lain supaya orang lain yang berinteraksi sama kamu berjaga-jaga supaya enggak ketularan. Dia bilang, jangan, karena kalau mereka tahu saya COVID, nanti usaha saya enggak laku, jualan saya enggak laku. Saya bilang, aduh sekarang jangan mikirin jualan, kamu mikir sehat dulu. Dan kalau kamu sayang sama orang sekitar,
kamu harus kasih tahu supaya orang lain gak ketularan. Yaitu beberapa contoh fakta kehidupan yang memang orang yang kena COVID itu biasanya memang dikucilkan dalam tanda kutip, dihindari oleh orang lain. Padahal bukan dia juga yang maunya kena COVID ya. Tapi kalau kita sudah kena, kita harus declare, kita harus kasih tahu ke orang-orang bahwa saya kena. Supaya jangan menularkan pada orang lain. Begitu pula ya, kita kan akhir tahun ini kan waktunya biasanya kumpul-kumpul di antara keluarga. Walaupun kita tetap harus jaga protokol kesehatan ya. Tapi ada adik saya bilang, dia nggak datang karena dia merasa badannya nggak fit, walaupun dia negatif, tapi dia juga nggak mau jadi OTG. Nanti kan bermasalah untuk orang lain. Jadi memang kita harus membatasi diri, jangan maunya diri sendiri. Mudah-mudahan vaksin ini bisa sungguh-sungguh bermanfaat supaya masa pandemi ini bisa segera berakhir. Kita berharap ya. Apalagi yang kita tahu kita alami di tahun 2020 ini, bencana alam, banjir, rob ya. Daerah-daerah tertentu yang nggak pernah kena banjir, sekarang banjir. Saya pernah dengar di TV, ada ibu marah-marah karena ternyata rumahnya kebanjiran. Selama ini dia nggak pernah kena banjir, sekarang banjir ya. Gunung meletus, kebakaran hutan. Banyak sekali kejadian-kejadian bom bunuh diri masih ada. Negara-negara yang berperang masih ada ya. Betapa dunia ini menderita, betapa manusia di dalam dunia ini menderita, khususnya anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa, yang orang-orang dewasanya perang, dia nggak tahu apa-apa, dia kena bom, dia menderita kemiskinan, menderita kurang gizi, mati karena kelaparan, dan banyak hal yang dia alami yang harusnya dia sebagai anak-anak mendapatkan hak untuk hidup, untuk dipelihara, untuk sehat, untuk sekolah ya. Tapi itu semua hilang semua. Anak-anak ini nggak bisa menikmati hal tersebut. Kematian meningkat ya, udah pasti otomatis dengan adanya pandemi ini jumlah kematian meningkat. Bahkan yang meninggal dengan tidak siap dalam tanda kutip juga banyak. Sehingga banyak para pastor, kita juga banyak mendengar ya, juga sering ikut live streaming berdoa untuk mereka-mereka yang meninggal mendadak. Berdoa untuk mereka-mereka yang meninggal karena COVID-19. Mungkin mereka nggak ada persiapan, belum menerima sakramen perminyakan. Di saat-saat terakhir mereka nggak bisa ketemu dengan keluarga, nggak bisa ada saling pesan atau saling mengampuni, saling memaafkan, nggak ada. Tiba-tiba dalam beberapa hari hilang gitu aja. Kematian meningkat. Perceraian ternyata juga meningkat. Saya berpikir awalnya pada waktu masa pandemi mulai, di mana kita di rumah saja, maka relasi-relasi suami dan istri, atau orang tua dan anak, atau menantu dan mertua yang kalau kebetulan tinggal satu rumah, itu saatnya memperbaiki relasi, menjadi lebih baik. Tapi ternyata bukan relasi yang diperbaiki, tapi malah loncat ke satu kesimpulan cerai. Sehingga tingkat perceraian meningkat. Mungkin dulu-dulu suami istri itu udah nggak cocok, tapi karena pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam karena sama-sama bekerja, maka konfliknya jarang terjadi. Begitu sekarang seharian di rumah aja, ke kiri ketemu, ke depan ketemu, ke belakang ketemu, akhirnya konfliknya terus berlanjut. Nah, ini sangat disayangkan karena mereka nggak memanfaatkan waktu untuk justru melakukan rekonsiliasi, belajar menerima apa adanya, belajar mengerti orang lain, belajar menghadapi situasi ini secara bersama-sama. Itu yang Tuhan mau dari yang kita hadapi. Bukan ambil jalan pintas, nggak cocok, cerai. Nggak mau bertanggung jawab, cerai. Suami nggak bertanggung jawab, cerai. Istri nggak bisa diharapkan, cerai. Bukan itu yang menjadi tujuan daripada masa ini. Ini adalah masa rekonsiliasi, sehingga KAJ katakan tahun 2021, KAJ juga memperkirakan masih sampai bulan Juni itu kita mengandalkan online. Masa refleksi, melihat kembali apa yang sudah kita alami, kita lakukan selama tahun ini ke belakang. Untuk selanjutnya kita menentukan hal yang
akan datang yang harusnya kita lakukan. Orang yang stres, yang depresi juga makin banyak. Karena mereka nggak mau membuka diri melihat fakta yang ada. Dia hanya berangan-angan atau hidup di dunianya sendiri saja bahwa saya sendirian, saya stres, saya gagal, saya putus asa, saya nggak ada yang bantu, saya nggak ada yang support, utang saya banyak, dan seterusnya. Fokusnya saya. Padahal dunia ini luas. Dan kita harusnya ingat, kita masih punya Tuhan. Kita masih bisa mengandalkan Tuhan. Kita balik ke cerita Suster Faustina ya. Di sana dikatakan, ketika aku sendirian bersama Santa Perawan Maria. Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang merasa sendirian, merasa kesepian, merasa nggak tahu mau lakukan apa, merasa nggak berguna, merasa nggak berdaya, Suster Faustina memberikan solusi, memberikan jalan. Ketika aku sendirian bersama Santa Perawan Maria. Jadi artinya justru nggak pernah Suster Faustina itu sendirian. Karena pada saat dia sendirian, dia bersama dengan Bunda Allah. Bunda Allah itu Bunda kita semua. Dia selalu menyediakan diri untuk anak-anaknya. Khususnya untuk anak-anaknya yang menderita. Jadi kalau kita susah, kita datang, kita sapa Bunda Maria, kita undang Bunda Maria, kita ayo duduk, ngobrol. Seperti Bunda Maria sebagai ibu kita bercerita, kita ceritakan keluh kesah kita. Dalam keheningan, dalam meditasi, dalam kebersamaan dengan Bunda Maria. Justru pada saat sendirian kita nggak merasa diganggu oleh hal-hal yang lain. Jadi selalu berpikir positif. Saat sendirian itu justru saat yang paling indah di mana kita bisa bersama-sama dengan Bunda Maria tanpa diganggu oleh hal-hal yang lain. Saat khusus Santa Perawan Maria. Di sini dikatakan oleh Suster Faustina. Biasanya dia suka bilang Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus, ya. Tapi di sini dikatakan Santa Maria, bukan sebagai bunda, tapi sebagai seorang santa yang sudah mulia, yang sudah dimuliakan oleh Tuhan. Seperti dalam peristiwa Rosario, peristiwa mulia. Bunda Maria diangkat ke surga, Bunda Maria dimahkotai di surga, sehingga di sini sebutannya dengan Santa Perawan Maria. Dia sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai ibu dari Suster Faustina. Dia sebagai guru, dia mengajar kepadaku tentang kehidupan batin. Kita dalam hidup juga mengalami ada dua kehidupan ya, ada hidup jasmani dan hidup rohani, hidup batin. Begitu pula Bunda Maria. Bunda Maria juga sebagai manusia dia mengalami kehidupan jasmani. Contoh, waktu pesta di Kana, dia datang ke pesta pernikahan, ternyata tuan rumahnya kehabisan anggur. Dan Bunda Maria punya kepedulian, punya kepekaan, punya perhatian kepada sekitar sehingga walaupun tidak diminta, dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi ada kepedulian ya. Itu hari-harinya Suster Faustina, hari-harinya Bunda Maria. Lanjut, pada waktu dia mengandung Yesus dan dia harus melahirkan di Bethlehem. Dia sebagai ibu melahirkan dengan sarana prasarana yang sangat minim. Melahirkan di kandang, nggak ada orang lain. Bahkan di diary Suster Faustina yang lain disebutkan Santo Yosef pun tertidur. Jadi Bunda Maria melakukan segala sesuatunya sendiri. Selanjutnya, bayi Yesus masih kecil, masih bayi. Tapi malaikat katakan harus pergi mengungsi ke Mesir. Dia juga mengalami sesuatu kehidupan jasmani yang harus dialami, dilakukan penderitaan. Dia harus mengungsi, harus segera pergi ke Mesir sebelum Herodes melaksanakan rencananya untuk membunuh bayi-bayi yang ada di situ. Lanjut, di Senakel, di ruangan lantai 2 ya. Pada waktu itu para rasul sedang ketakutan.
Dia mengunci pintunya dan Bunda Maria menemani mereka, bersama-sama dengan mereka berdoa. Pengalaman lain secara kehidupan jasmani, Bunda Maria jelas melihat, mengikuti, mengalami apa yang menjadi penderitaan Yesus di jalan salib. Anaknya yang dia kasihi, yang dia pelihara dari kecil, yang anak Allah dia tahu, tapi harus menderita. Dicambuk, ditendang, diludahi, didorong, dijambak. Dicambuk itu bukan hanya dipecut, tapi begitu cambukan itu ditarik, daging, sebagian daripada daging di tubuh Yesus itu ikut ke bawah. Walaupun Bunda Maria enggak mengalami hal itu secara fisik, tapi dia mengalami secara batinnya dia bahwa betapa anaknya menderita. Anaknya menderita, otomatis dia juga sebagai ibu sangat menderita. Lanjutnya, juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan jasmani dia dengar Elizabeth, saudaranya juga mengandung di masa tuanya. Dia walaupun sedang hamil muda, dia tahu dia perlu mengunjungi Elizabeth, dia perlu menghibur Elizabeth, dia perlu menemani, dia perlu membantu Elizabeth. Ya, jadi inilah kehidupan jasmani yang juga dilakukan oleh Bunda Maria dalam kehidupannya sehari-hari. Perjuangan hidup, jatuh bangun itu terus ada. Dijalanin. Nah, kalau bicara dengan kehidupan batin, di situ Bunda Maria memberikan satu contoh atau satu statement ya, mengatakan bahwa kebesaran sejati suatu jiwa adalah mencintai Allah. Jadi kalau kita mau punya kebesaran sejati, maka yang pertama dilakukan adalah mencintai Allah dengan cara melaksanakan kehendaknya. Kedua, merendahkan diri di hadiratnya. Jangan sombong, jangan sok saya ini, bisa itu, hebat, pinter. Jangan sombong. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadiratnya. Itu adalah tentang kebesaran sejati suatu jiwa. Merendahkan diri artinya kita melupakan diri sendiri. Jangan berpikir saya siapa? Ya, saya orang hebat, orang terkenal, orang berkuasa. Tapi kita harus melupakan diri sendiri. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang papa, saya ini manusia berdosa, saya ini tidak bisa apa-apa. Dan tidak mengandalkan suatu pun. Jangan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Contoh ya, beberapa hari yang lalu saya diminta untuk membawa renungan di salah satu komunitas kerahiman ilahi di Medan. Nah, ini yang cerita salah satu pengurusnya. Dia cerita sama saya bahwa baru sekali ini saya, Bu Esther, minta berdoa pada Tuhan untuk menyetop jumlah peserta yang ikut acara Zooming. Dia bilang karena minggu lalu jumlah yang ikut itu sekitar 40-50 orang. Jadi waktu acara saya itu dia juga nggak memperkirakan bahwa dengan limit yang 100 orang itu harusnya cukup. Pada saat itu dia bilang angkanya sudah 92 orang yang ikut. Wah, dia sudah ketakutan, dia sudah khawatir kalau nanti ternyata lebih dari 100. Ada yang nggak bisa ikutan, nanti ada orang komplain, orang marah, dan dia juga jadi malu karena dia sudah mengundang teman-temannya untuk ikutan. Jadi pada saat itu dia bilang saya berdoa pada Tuhan, Tuhan stop peserta yang ikutan, katanya gitu ya. Jadi dia bilang dia baru satu kali itu berdoa seperti itu selama ini. Jadi saya bilang balik, Pak, kenapa Bapak minta stop? Bapak harusnya berdoa, serahkan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, terserah Tuhan. Mau jadinya berapa, ya itu biar karyanya Tuhan, jangan kita stop. Dia berdoa seperti itu karena dia berpikir dari sisi saya ya, waduh, saya cuma sediain 100. Kalau lebih dari 100 gimana? Kalau ada orang mau masuk terus nggak bisa masuk, limitnya nggak ada,
nanti kan orang itu tersinggung, nanti orang itu kan marah. Jadi dia berdoa, Tuhan stop aja, jangan kirim orang lagi. Jadi dia masih mengandalkan pikirannya dia, mengandalkan apa yang masih ada di dalam kemampuannya dia. Sehingga dia berdoa seperti itu. Nah, di sini dikatakan oleh Bunda Maria, kebesaran suatu jiwa adalah kalau tidak mengandalkan suatu pun. Jadi hanya mengandalkan Tuhan. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan jadi lebih dari 100, Tuhan juga pasti punya maksud. Kalau Tuhan memang mau stop, ya biar Tuhan stop. Tapi kita jangan mengatur Tuhan. Ya, ini sedikit cerita ya. Dimana kita sering berdoa, kita sering bilang, Yesus engkau andalanku. Yesus engkau andalanku. Tapi kita sering terjebak dalam urusan-urusan kecil yang justru enggak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan diri sendiri. Selama saya masih bisa melakukan action, saya action. Jadi masih mengandalkan diri sendiri. Sebab, di sini dikatakan lagi lebih lanjut, Tuhan itu memang besar. Tapi Ia sangat berkenan akan orang yang rendah hati. Kita di hadapan Tuhan harus menjadi orang yang rendah hati. Dan Ia selalu menolak orang yang sombong. Harus kita ingat ya, Tuhan itu selalu berkenan pada orang yang rendah hati. Nah, di akhir tahun 2020 ini, selama 1 tahun ini, dalam tanda kutip, dalam masa pandemi ini, kita kan dibuat dalam tanda kutip menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak berdaya. Tidak bisa beraktivitas dengan biasa, tidak bisa menjalankan usaha seperti biasa, tidak bisa melakukan ini, melakukan itu, tapi di rumah saja, semuanya dibatasi. Nah, pertanyaannya, setelah 1 tahun ini, apakah kita sudah menjadi rendah hati? Coba ya, sebelum hari ini lewat, review lagi. Kalau perlu Bapak Ibu dengerin lagi video menggali rahmat ini yang bulan November. Itu dalam bulan November khusus bicara tentang kerendahan hati. Pertanyaannya, apakah saya sudah rendah hati? Rendah hati yang bagaimana? Rendah hati yang menurut kacamata saya? Atau rendah hati yang Tuhan kehendaki? Kita juga harus belajar, perlu belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi kerendahan hati ini perlu diikuti dengan kelemah lembutan. Seperti kemarin ya, Bunda Maria minta kita melakukan suatu keunggulan, unggul di hal-hal tertentu, yaitu kerendahan hati dan lemah lembut. Kita coba review ya beberapa hal untuk menjadi mungkin satu evaluasi kita masing-masing. Rendah hati itu adalah tidak merasa paling benar. Harus mau berubah. Orang yang rendah hati, orang yang mau berubah. Orang yang mau mendengar nasihat atau teguran dari orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mempraktekkan firman Tuhan. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang bersedia ditegur. Nggak sakit hati, nggak marah, nggak kecewa kalau ditegur. Orang yang rendah hati itu orang yang mau mendengarkan orang lain. Kalau orang itu lebih tua, lebih hebat, kadang kita mau dengar ya. Tapi kalau yang ngomong sama kita orang lebih muda atau anak-anak, kita nggak mau pedulikan mereka ya. Padahal bisa saja Tuhan pakai mereka untuk menasehati kita. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang sabar. Orang yang rendah hati, orang yang tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Orang yang rendah hati, orang yang memberi perhatian pada orang lain. Orang yang rendah hati, orang yang menganggap orang lain lebih penting dari saya. Orang yang rendah hati, orang yang gak bela diri. Ada banyak contoh dari Suster Faustina ya. Dia berusaha tidak melakukan pembelaan diri terhadap dugaan-dugaan orang lain. Orang yang rendah hati, orang yang mau berkurban untuk orang lain.
Orang yang rendah hati itu juga orang yang tidak memaksakan kehendak. Saya mau ini, saya mau itu, ya. Orang yang rendah hati adalah orang yang berani mengambil resiko menegur orang lain tapi dengan tujuan kasih, bukan dengan tujuan untuk menunjukkan kehebatan saya, kepintaran saya, kelebihan saya, ya. Karena saya mengasihi dia, maka saya mengambil resiko untuk mungkin dibenci. Tapi lakukan itu dengan kasih. Karena menegur orang dengan kasih juga termasuk dalam perbuatan belas kasih. Orang yang rendah hati adalah orang yang enggak sok pinter, enggak sok tahu, tapi justru menganggap orang lain itu lebih dari kita. Dan saya mau tutup pertemuan hari ini dengan ajakan, tawaran, mari kita buat resolusi pada tahun 2021 untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan semua harapan kita ini kita satukan, kita mohon doa syafaat Bunda Maria untuk kita dapat menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Tahun yang luar biasa, tahun yang sangat spesial, tapi kami percaya Tuhan segala sesuatu itu pasti ada tujuannya, pasti ada yang Engkau rencanakan. Bukalah hati kami, pikiran kami, keberadaan kami untuk boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu. Dan di akhir tahun ini Tuhan, kami sungguh mau bersyukur atas segala rahmat, segala situasi, keadaan, pengalaman yang kami alami sepanjang tahun ini. Semua ini pasti karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu, karena pemeliharaanmu, karena perlindungan-Mu kepada kami semua. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, mampukan kami untuk masuk ke tahun yang baru, dan kami bersama-sama mempunyai satu resolusi di tahun 2021 ini untuk menjadi orang yang semakin rendah hati, dan juga supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Kami mau berdoa juga untuk mereka Tuhan yang masih jauh daripadamu, yang belum mengenal Engkau, agar melalui keberadaan kami, melalui doa-doa kami, mereka boleh kenal akan Engkau, semakin dekat denganmu, dan juga bisa merasakan belas kasih-Mu. Bunda Maria, Bunda kami semua, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang bulan Desember ini, di mana kami setiap hari bergaul denganmu, berdoa, mohon rahmat-Mu, mohon penyertaan-Mu, mohon perlindungan-Mu, dan sebagai Bunda kami semua yang diberikan oleh Yesus, kami mau datang padamu Bunda dan memberikan salam kami kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Faustina, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai tahun 2020. Saya ucapkan selamat tinggal tahun 2020 dan mari kita sama-sama memasuki tahun 2021 dengan semangat yang lebih lagi karena kita sudah semakin mengenal Tuhan. Kita punya keinginan, tujuan, harapan untuk bisa semakin rendah hati karena rahmat-rahmat Tuhan hanya mengalir pada orang yang rendah hati, dan semakin menyenangkan Tuhan dengan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat masuk ke tahun yang baru. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi suka.
hatiku